Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifada wal nafa wal ittiba wal mudzakkara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith fi kitabih al-Hadisawi ila qawli fa'idatun. Qala Sayyiduna Syekh al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, yanbaghi lil insani an yatabahhara fi fannin min al-ulum hatta yunsaba ilaihi wa yu'rafa bih. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yanbaghi lil insan, sepatutnya bagi seseorang manusia, ayyatabahhara. Ini diambil dari kata bahar, yatabahhar, lautan berarti luas, mendalami fi fannin, dalam satu bidang minal ulum, daripada ilmu, hatta yunsaba ilaihi, sampai dinisbahkan itu ilmu kepadanya dan dia dikenal bihi dengan ilmu tersebut. Kalau seseorang itu ibaratnya kalau mau bekerja itu jangan nanggung. Kalau kerja mampu menghasilkan gaji 1 bulan 50 juta, kenapa dia bekerja dan mendapatkan gaji yang 5 juta? Dia mampu mendapatkan yang 50 juta setiap bulan. Kenapa mencari yang 5 juta? Seseorang di dalam mencari ilmu itu begitu. Kalau dia mampu tabahur, mampu mendalami daripada satu bidang ilmu, itu lebih baik, sampai dia dikenal dan diketahui dengan ilmu tersebut. Kadang-kadang seseorang itu dikenal dengan kelebihannya. Ada orang namanya Nabil, dia ahli fikih di pondok, sampai dikenal apa? Nabil Fakih, orang ahli fikih. Jadi dinisbahkan kepada dia itu ilmu. Ada orang namanya Dahlan, dia ahli nahwu, maka dikenal dengan apa? Dahlan Nahwi, orang yang ahli lebih baik menguasai satu bidang ilmu daripada banyak ilmu dipelajari tapi nggak dikuasai. Kalau menguasai satu bidang ilmu itu bagus, apalagi menguasai lebih dari satu bidang ilmu, sampai kalian dikenal dengan ilmu yang kalian pelajari. Makanya kan sampai ada misalnya orang ini namanya Mamat Mat misalnya, dia ini di desanya jualan solar, semua beli ke dia. Pasti orang-orang manggilnya apa? Mat solar. Kenapa? Terkenalnya dengan jualan solar. Kalau misalnya jualan tempe, ya mat tempe, sampai dinisbahkan itu sesuatu yang dia kuasai. Ilmu juga begitu. Jadi hendaknya tabahur, kata Al-Habib Al-Haddad, kuasai itu ilmu, dalami, selami itu ilmu, sampai dinisbahkan ilmu kepada dia dan dia dikenal dengan ilmu tadi. Jadi kalau bisa seperti itu. Qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, man aktsara min syai'in urifa bih. Dikatakan oleh Imam Ali, barang siapa yang memperbanyak daripada sesuatu, siapa orang yang menguasai sesuatu, urifa bih, dia akan dikenal bihi dengan syai', dengan sesuatu tersebut. Tadi itu. Ada orang misalnya ahli betulkan apa? Sepeda motor, bengkel, top. Ya dipanggil seperti itu, mat bengkel misalnya. Ya tergantung daripada keahliannya. Di pondok biasanya begitu. Kalau ada santri yang ahli misalnya, ada santri yang suka tidur, mungkin ya dijuluki juga seperti itu. Kalau dia misalnya nggak bersihan, sampai sering digigit tengu misalnya, sampai kasurnya banyak tengunya, paling dipanggil emat tengu.
bihi, dikenal dengan apa? Sesuatu. Jadi tergantung apa yang kita perbuat, kita akan dikenal dengan itu nantinya. Wa yatatarrafa fil baqiyati fi kulli fannin wa ya'khudha majami'aha wa jumlataha. Yatatarraf, taraf itu ujung. Wa yatatarraf, dan dia mengambil sedikit fil baqiyah, di dalam bidang ilmu yang lain, sisa-sisanya, fi kulli fannin, setiap bidang, wa ya'khudha majami'aha wa jumlataha, dan dia mengambil poin-poinnya atau rangkumannya wa jumlataha. Jadi ambil poin-poinnya. Misal menguasai apa? Ilmu nahwu dia dalami. Misal dia mendalami daripada ilmu nahwu, sampai dia dikenal dengan julukan apa? Muhammad An-Nahwi, hebat. Nah, untuk ilmu yang lain gimana? Untuk ilmu yang lain, karena dia mendalami ilmu nahwu mungkin sulit, otaknya nggak sampai kalau mendalami juga. Kalau bisa ya tatarruf, difahami poin-poinnya, poin-poin atau rangkuman-rangkumannya dalam fikih seperti ini, poin-poin rangkuman dalam ilmu arud seperti ini, poin-poin atau rangkuman dalam ilmu falak seperti ini, dalam ilmu hadis seperti ini, dalam ilmu tafsir seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang bicara tentang ilmu ABC, dia nyambung. Kenapa? Pernah belajar, kuasai satu bidang ilmu. Kalau lebih dari satu bidang ilmu dikuasai, ya lebih hebat. Hatta idza su'ila an syai'in fa idza huwa ma'ahu fihi ma'rifatun wa la yakunu jahilan. Sehingga kata Al-Habib Abdul Haddad, jika dia ditanya tentang sesuatu, fa idza huwa ma'ahu fihi, sedangkan dia saat itu bersama orang yang bertanya sesuatu tadi, dia ketahui, dia punya ma'rifah, dia mengetahui, wala yakunu jahilan, maka dia tidak akan menjadi orang yang bodoh. Kuasai satu bidang ilmu, dikuasai, diselami satu bidang ilmu, sisanya diambil poin-poin rangkuman-rangkumannya, sehingga kalau ada orang yang tanya, paling tidak dia tidak akan bodoh, dia mengetahui. Walihada sannafal Imam As-Suyuti An-Niqayah wa syaraha, sehingga Al-Imam Suyuti mengarang satu kitab An-Niqayah dan juga disyarahkan oleh Imam Suyuti. Kitab An-Niqayah ini yang dikarang oleh Imam Suyuti, di situ ada 14 ilmu. Ada 14 ilmu yang dibahas, cuma yang dibahas zubdahnya, poinnya, rangkumannya, intinya. Di situ Imam Suyuti membahas dalam kitab An-Niqayah ada ilmu usuluddin, ada di situ ada tafsir, ada usul fikih, ada faraid, ada nahwu, ada ilmu shorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bari, semua di situ ada. Cuma yang dibahas adalah poin-poinnya, inti-inti permasalahan yang biasa berkembang ada di masyarakat. Nah, seperti itu. Satu dikuasai, yang lainnya difahami poin-poin rangkumannya atau garis besarnya. Kalau bisa menguasai lebih dari satu bidang ilmu, ya tambah hebat. Kalau Imam Suyuti, tidak ada daripada ilmu kecuali ada karangannya Imam Suyuti. Nahwu ada karangannya Imam Suyuti, fikih ada karangannya, tafsir ada karangannya, ilmu mantek ada karangannya, semua ilmu ada 800 karangannya Imam Suyuti itu, 800 lebih. Hebat Imam Suyuti. Wa idza hafidha ilman hafidha jami'al ulum al muta'alliqati bihi bihaitsu idza tasatta wa tasarta fihi kunta fiha kadzalika muqtasidan wa muqtasiran. Dan jika dia menghafal satu ilmu, maka niscaya dia akan menghafal semua ilmu-ilmu yang berhubungan. Contoh, dia menguasai ilmu nahwu, pasti dia akan menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan nahwu, ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu shorof, ilmu badi, ilmu mantek. Jadi satu bidang ilmu dikuasai, pasti ilmu yang berhubungan dengan ini pasti akan apa? Dipelajari. Itu namanya yatabahar. Nah,
hebat. Satu ilmu dikuasai pasti akan memahami ilmu yang di sekelilingnya yang berhubungan. Ya seperti itu. Bihaitsu idza tasota, iktisod itu tengah-tengah. Iktisod itu tengah-tengah. Dengan sekiranya idza tasota, kalau kamu ingin mengambil ilmu ya garis besarnya, atau waktu sortafi atau mengambil yang ikhtisor rangkumannya kunta fiha kadzalik, maka kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Maka kamu juga akan menjadi muktasid, yang kamu dapatkan sesuai dengan yang kamu inginkan tengah-tengah, au muktasiron atau menguasai daripada apa? Muktasor. Apa? Ikhtisor itu artinya apa? Maqalla lafdhuhu wa katsura makna. Lafadznya sedikit tapi maknanya apa luas. Itu namanya mukhtasar. Wa khairun laka an tuhsina asyra masaila wa tutqinaha min an taqra'a kitaban taman la tutqinu. Intaha. Lebih baik engkau menguasai 10 permasalahan dalam ilmu agama, wa tutqinaha, dan juga itqon tahqiq. Lebih baik daripada apa? Engkau membaca satu kitab tapi tidak menguasai. Misal apa namanya Abi Suja, kitab Abi Suja atau Takrib misalnya. Kita menguasai di situ 20 masalah, hafal, dan dengan itqon kita tahqiq, dikuasai benar-benar. Itu lebih baik daripada kamu pelajari itu kitab Abi Suja, Takrib semuanya sampai hatam dari awal akhir tapi tidak paham sama sekali. Ya lebih baik menguasai 20 masalah, ada yang dia fahami daripada dia tidak memahami sama sekali. Apa katanya Al-Quran? Kal himari yahmilu asfaro. Keledai itu diletakkan di atasnya kitab, yang nggak bakal pinter. Kitab dipelajari banyak tapi nggak paham-paham, sama, nggak ada bedanya. Kal himari yahmilu asfaro. Wa qala nafa'allahu bih, dikatakan oleh Imam Haddad, ilmul usul ilman. Ilmu usul itu ilman, ada 2 ilmu. Ilmu usul itu ada 2. Yang pertama ilmu usuluddin kal aqaid, usuluddin yang membahas tentang akidah yang berhubungan dengan tauhid, itu ilmu kalam. Membahas sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat wajib bagi Nabi, mustahil, kemudian sifat jawaz bagi Allah yang jaiz, dan yang berhubungan dengan akidah, itu ilmu usuluddin. Wala budda ayyakhudal insan minhu qadra hajah. Untuk ilmu usuluddin hendaknya seseorang menguasai seukuran hajatnya, seukuran keperluannya. Dia perlunya berapa? Seperti orang minum air. Orang minum air itu dia pencet itu galon. Dia tahu kadar yang akan dia minum, dia tahu. Kalau dia mau minum setengah gelas cukup untuk menghilangkan dahaga, ya jangan dipencet sampai apa? Penuh itu gelas. Nanti gak diminum sisanya. Pencet sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ada orang panas badannya, apa namanya? Hawanya panas. Di sampingnya ada kipas angin. Dia cukup menggerakkan yang nomor 1 sudah cukup. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan rasa dingin, hawa dingin atau hawa yang enak. Dia keraskan nomor 3, masuk angin. Ya masuk angin. Ilmu akidah juga begitu. Fahami seukuran hajat. Kecuali kalau kita mau menguasai untuk menolak daripada syubhat-syubhat orang-orang di luar ahlu sunnah, harus ada memang yang seperti itu. Tapi kalau untuk kita pribadi cukup untuk mengetahui seukuran apa? Kontrol hajat, seukuran kadar kita perlu. Mau makan. Kita tahu isi perut kita ini sampai berapa piring. Kita tahu isi perut ini cukup 1,5 piring. Tapi kita ngambil apa? 3 piring. Ya, kekenyangan akhirnya, ngantuk akhirnya. Begitu juga kalau terlalu over yang dia ambil daripada ilmu tadi, akhirnya dia apa? Akhirnya dia tidak memahami sama sekali daripada ilmu tadi. Belajar itu sedikit-sedikit difahami. Seperti apa di sini? Ka'aqidatil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Seperti kitab Aqidah Al-Imam
Arba'in al-Asr, macam-macam. Atau membaca di pondok-pondok itu apa? Aqidatul Awam. Baca Aqidatul Awam. Atau punya Imam Ghazali. Jadi nggak perlu tebal-tebal, yang penting kita apa? Mengenal Allah Subhanahu. Allah itu untuk disembah, bukan untuk diteliti. Kecuali tapi harus ada memang orang yang pakar tuh harus ada. Wa ilmu usulil fiqh. Yang kedua ilmu usulil fiqh. Wa huwa asirun. Itu ilmu yang sulit. La yakadu yufham. Nyaris tidak difahami karena sulitnya mungkin. Makanya jarang orang mengambil jurusan ilmu usul fiqh. Sulit, nyaris tidak dipahami. Tapi wala yajibu ala kulli ahad. Tidak wajib ilmu usul ini dipelajari oleh siapapun. Usul fikih ini enggak wajib dipelajari oleh siapapun. Kalau ingin menambah ilmunya, wawasannya, cakrawala ilmunya ya enggak apa-apa. Fayan bagi ayyahuda minal aslaini qadrat darurah. Sepatutnya daripada seseorang mengambil daripada dua sumber ini, usuluddin, akidah dan usul fikih, qadrat darurah, seukuran apa? Darurah, seukuran hajat, keperluannya dia. Thumma ya'khudhu fi kutubir raqaiqi allati turaqiqu qalbahu wa turaqibuhu fil akhirati wa tuzahiduhu fid dunya. Kemudian setelah mempelajari ilmu akidah seukuran hajat, ukuran keperluan dia sesuai dengan kadar yang dia mampu. Begitu juga dengan ilmu usul fikih. Setelah itu dianjurkan apa di sini oleh Al-Habib Abdul Haddad, ya'khudhu fi kutubir raqaiq. Mengambil kitab raqaiq. Raqiqah jamaknya Raqiq, lembut, halus, tipis. Artinya apa? Tasawuf. Raqaiq itu ilmu tasawuf. Setelah itu mempelajari usul fikih. Setelah mempelajari daripada akidah, ayo pelajari daripada ilmu tasawuf. Yang gunanya apa? Turaqiqu qalbah, melembutkan hati, menghaluskan daripada hati. Ilmu hati itu penting. Mempelajari ilmu hati itu wajib, hukumnya fardhu ain. Sebagaimana kita mempelajari sholat. Apa itu dalam Zubat dikatakan oleh Ibn Ruslan? Wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi kal udbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardhu kifayatin 'alal anami. Wa ilmu da'in, ilmu mengetahui penyakit. Lil qulub mufsid, ini penyakit kalau ada dalam hati seseorang, mufsid, merusak hati seseorang. Yang asalnya lemah lembut akhirnya jadi orang yang kasar. Yang asalnya hatinya rahmat akhirnya sombong. Kenapa? Enggak punya ilmu hati. Seperti apa mempelajari ilmu hati? Kal ujbi, bangga diri. Gimana cara menghilangkan bangga diri? Oh, di pondok merasa dia ini pinter, bangga diri. Wal kibri atau kibir, batarul haq, menolak yang hak benar. Jadi kan ujwal kibri, wada'il hasadi, dan penyakit daripada iri. Biasanya penyakit itu karena urusan dunia, ingin terkenal, ingin hebat. Kalau urusan akhirat itu tidak ada penyakitnya. Itu pasti ingin popularitas, ingin terkenal, ingin dikata dia murid yang hebat, ingin dikata murid yang hafal alfiyah, ingin dikata murid yang hafal Quran, macam-macam. Itu urusan apa, dunia. Akhirat enggak ada namanya akhirat seperti itu. Wa masih wahada minal ahkami, dan selain ini tadi yang disebutkan penyakit ujub, kibir, riya, fardhu kifayatin 'alal anami, hukumnya fardhu kifayah. Jadi mempelajari ilmu hati juga hukumnya fardu. Nah, di sini dianjurkan oleh Al-Habib Abdul Haddad, dan jalan daripada para habaib, para alawin, mereka itu setelah menguasai ilmu fikih, menguasai daripada ilmu tauhid, mereka semuanya lari kepada urusan hati. Hati ini bahaya, karena kalau nggak diimbangi dengan tasawuf, alim dalam fikih, dalam nahwu, jadinya sombong nanti. Kalau mengenal hukum fikih, dia akan mempermainkan daripada hukum agama, akan mempermainkan hukum agama. Makanya perlu ilmu hati. Ilmu hati yang gimana? Turaghibu fil akhirah, memberikan support, dorongan dia untuk lebih cinta untuk urusan akhirat.
Kenapa? Tujuan kita mempelajari ilmu tadi untuk akhirat. Belajar ilmu fikih agar tahu hukum-hukumnya, semangat ibadahnya. Mengetahui ilmu nahwu agar gak salah baca Al-Qur'annya. Karena kalau salah akan mendatangkan dosa. Jadi urusannya untuk akhirat. Setelah belajar tadi, wa tuzahidu fid dunya. Tujuannya mempelajari ilmu tasawuf agar kita membuat zuhud dunia, agar kita menjadi orang yang zuhud dalam urusan dunia. Nanti alim, ahli, di mana-mana diundang untuk ceramah. Dia tidak punya pondasi yang kuat, tidak ada ilmu tasawufnya. Akhirnya ceramah itu yang asalnya itu adalah ladang untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Tapi karena tidak ada ilmu tasawuf, diundang orang pengajian itu dianggap ladang untuk mencari dunia, ladang untuk mencari harta. Digunakan ilmunya untuk menjaring daripada dolar, uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Gak ada ilmu hatinya, karena dia tidak mempelajari ilmu yang berhubungan dengan hati. Penting ilmu hati itu. Makanya kalau di istilahnya itu di majelisnya para haba itu ada namanya roha. Kita sering dengar di Habib Abu Bakar ada roha, tempat Habib Abu Bakar. Di Solo roha, di tempat Habib Ja'far roha. Roha itu santai belajar seperti ini. Mempelajari apa? Tasawuf. Tenang. Kalau mempelajari tasawuf itu tenang, santai, difahami, kemudian diamalkan. Tsummal ya'khud fil ibadah fayajtahida fiha. Kemudian ya'khud fil ibadah, ngambil arah posisi untuk urusan ibadah dan yajtahid fiha, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Jangan kita ini jadi orang yang alim. Kalau bisa jadi orang yang alim dan juga jadi orang yang abid. Dua, alim dan abid. Kalau kita bisa jadi alim dan abid, kenapa kita mau jadi alim saja? Paling tidak minimal kalau bukan orang yang mencari ilmu, jadi orang yang abid, ahli ibadah. Tapi orang yang ahli ibadah tanpa didasari ilmu, banyak dari mereka yang terpleset karena tidak tahu banyak ceritanya. Ada seseorang, ada dua orang teman. Yang satu ibadah, yang satu belajar cari ilmu. Setelah 14 tahun ketemu, yang ahli ibadah itu subhanallah ibadahnya top. Yang si temannya belajar fikih, nahwu semuanya dia kuasai. Ketika balik ketemu temannya lagi, terkejut apa? Temannya itu biasanya kalau orang perempuan pakai kalung, ini lagi pakai kalung tapi kalungnya terbuat dari apa? Bangkainya tikus. Ditanya sama temannya yang ahli fikih yang sudah belajar, buat apa itu bangkai tikus? Kata dia, ini bangkai kan bau. Saya letakkan bangkai ini kepada diriku agar supaya diriku bertambah hina di hadapan Allah. Ya enggak gitu, kata dia apa? Sholat kamu enggak sah. Kenapa? Membawa najis. Dan dia juga punya apa? Punya keledai betina. Tanya sama temannya, buat apa keledai betina? Biar kalau saya ini nafsuku naik, saya bermain dengan betina. Loh ya tidak kawin dengan perempuan katanya. Nah ini orang ahli ibadah tapi tidak punya bahaya. Paling tidak punya dasar ilmu yang normal lah. Paling tidak mengetahui tata caranya wudu, tata cara sholat yang membatalkan, sunnah-sunnahnya. Aman sudah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tadi gak kenal apa-apa, merasa dirinya hina di hadapan Allah karena memakai apa? Bangkai tikus. Ya memang hina akhirnya. Kenapa? Najis. Wa yukthir min tilawatil Qur'an juhda, dan memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an. Juhda itu berusaha, berupaya banyak membaca Al-Qur'an. Jangan sampai santri itu tidak membaca Al-Quran setiap harinya. Baca Quran sebelum tidur atau bangun tidur, baca Quran. Makanya sampai di Darul Mustafa dulu saya, Mas Imam, Mas Ahmad, itu diwajibkan sama Hari Umar setiap habis duhur tadarus. Agar apa? Baca Quran. Santri kalau nggak diingatkan lupa.
Kadang-kadang santri ini seneng maca wirid, apa biar sakti. Baca wirid biar apa? Tidak mempan dengan apa? Dengan celurit. Kemudian baca wirid biar apa? Bisa terbang tapi tidak bisa turun. Waduh, macam-macam santri ini macam-macam pokoknya wirid yang dibaca. Tapi Al-Quran nggak dibaca, keliru. Kenapa? Semua wirid itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran yang nggak dibaca, wiridnya dibaca. Baca wirid biar tahan daripada celurit. Lihat itu sahabat. Sahabat itu perang justru yang dicari apa? Mati syahid yang dicari. Kalau sahabat itu perang semuanya nggak mempan di pedang. Oh, ada yang mati syahid zaman itu. Ada yang mati syahid. Justru mereka yang dicari apa? Mati syahid. Sekarang kebal-kebal semuanya tahan daripada benda tajam. Akhirnya matinya bukan syahid, sakit akhirnya. Tidak usah macam-macam. Orang itu kalau sudah istiqomah baca Rotibul Haddad, istiqomah baca Hizib Nawawi, istiqomah baca Wirdus Sakron, istiqomah baca Hizib Nasor. Hizib Nasor ada dua. Hizib Nasor punya Al-Habib Abdul Haddad atau punya Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari, atau baca Hizbul Bahar. Gak perlu gitu-gitu. Tujuannya ikhlas karena Allah. Nanti kalau ada apa-apa yang bahaya, keluar sendiri itu wirid itu faedahnya. Gak perlu dibaca tujuannya untuk ini, gak usah. Keluar sendiri nanti itu sirnya daripada wirid, keluar sendiri, gak usah diminta. Nabi menganjurkan kalau baca waqiah rezekinya lancar. Tapi jangan tujuan baca waqiah biar rezekinya banyak. Wis baca waqiah buat istiqomah, insya Allah nanti barokahnya apa? Rezekinya lancar dengan sendiri. Fa illam yumkinhu fi ba'dil awqat aktsara min adz-dzikri wa yulazimu fi kulli ahwali. Jika tidak memungkinkan bagi dia membaca Al-Qur'an di sebagian waktu, maka perbanyak daripada berzikir terutama dalam setiap keadaannya. Karena mungkin Al-Qur'an itu perlu wudu dulu, perlu membawa Al-Qur'an kalau dia tidak hafal. Tapi zikir kan enggak perlu wudu, enggak perlu apa? Melihat. Zikir enggak pakai wudu, enggak pakai apa-apa, dia dapat pahala. Jadi mungkin orang itu bosan. Kalau misalnya tiap hari sarapannya itu pakai pecel tok, ya bosen. Kadang-kadang kepingin rawon, kadang-kadang kepingin nasi jagung sama urat-urat, kadang-kadang ingin apa? Pecel terong, macam-macam. Kenapa? Biar gak bosen. Kalau pas kita bosen baca Al-Quran, diselingi dengan membaca wirid atau zikir bosen, diselingi sholawat, bosen lagi baca Al-Quran, gitu. Jadi bermacam-macam, bervariasi dan berwarna. Orang hidup juga begitu, bosan. Kalau misalnya dalam satu gaya itu bosan dia. Apa? Orang renang itu macam-macam. Ada gaya kupu-kupu, ada yang ke belakang, ada renang yang tidak punya gaya batu, tenggelam. Tidak ada gayanya, gaya batu namanya. Orang itu bervariasi, renang aja bervariasi, gaya katak, gaya kupu-kupu. Nggak ada gaya di situ, gaya batu. Fa innal umra ghazir wal bitalata. Itu maktuf ke umrah itu. Ke umur. Ini wal bitalatu salah ketik ini. Karena umur manusia itu pendek. Kalau kita tidak menggunakannya untuk ibadah, kapan lagi? Kalau kita tidak menggunakan umur untuk kebahagiaan, untuk yang baik-baik, kapan kita akan memperbanyak ibadah? Umur manusia itu pendek. Ada batasannya hidup di dunia, nggak ada kekal manusia. Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya, khususnya guru-guru atau pengasuh daripada pondok pesantren ini. Fa'inal umra qasir, umur manusia ini pendek umur manusia. Wal bitolata dhahibatun bi aktsarin. Sedangkan bitola, kesempatan kita itu sudah banyak yang lewat Sudah banyak yang lewat kesempatan ini. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Sulit sudah. Makanya kalau ada kesempatan untuk memperbanyak wirid, perbanyak. Ada kesempatan hafalkan. Ada kesempatan waktu umur muda untuk memperbanyak ilmu, perbanyak. Umur manusia itu pendek. Sehingga waktu yang pendek jangan disia-siakan. Waktu yang pendek ini jangan diabaikan. Gunakan untuk memperbanyak ibadah, gunakan untuk sesuatu yang berfaedah dan bermanfaat. Kira-kira kalau seseorang di rumah misalnya di ruangan kebakaran,
ada kesempatan bagi dia untuk lari. Kalau dia nggak lari, dia akan terbakar di dalam rumah tersebut. Apakah dia masih menyelamatkan hartanya, menyelamatkan HP-nya, atau lari kira-kira? Yang mana dipilih? Lari. Kenapa? Kalau dia terlambat, dia akan terbakar gosong. Begitu juga kesempatan. Umur ini pendek. Kalau ada kesempatan, kita masih hidup di dunia, gunakan untuk yang manfaat ini umur. Gunakan umur ini untuk kebaikan-kebaikan. Sudah cukup kita ini dalam keadaan ghaflah, lupa kepada Allah. Kita tidur berapa jam tiap hari? 6 jam. Ke toilet berapa hari, berapa kali sehari semalam? Makan berapa menit? Duduk ngobrol sama teman berapa menit? Anggap 2 jam, 8 jam. Kalau kita 8 jam itu digunakan tidur, makan, minum, lainnya, itu kalau 8 jam itu dikali 20 tahun, berapa yang hilang daripada umur kita? Berapa kata Imam Ghazali? Banyak. Wal yaj'al ghayata ta'tina'i wa mutala'ati fil muhim minha. Nah ini, gunakan perhatianmu di dalam mutola'ah, mempelajari ilmu, membacanya, mengulanginya untuk sesuatu yang penting. Yang tidak penting itu nanti dulu. Baca dulu fikihnya, nahwunya, hubungannya dengan sholat, fikih ibadah, fikih jual beli, fikih pernikahan. Nanti dulu bab jinayat, nanti dulu. Kenapa? Bab pembunuhan. Jinayat itu kan pembunuhan. Amdun mahad, khotoul mahad, amdul khoto. Terus nanti dulu ini. Kenapa? Yang lebih penting apa? Urusan apa? Sholatnya, wudunya. Jadi yang penting dulu. Atau kita masuk perpustakaan. Perpustakaan itu macam-macam. Buku di perpustakaan itu macam-macam. Ada yang menceritakan luar angkasa, ada buku menceritakan cocok tanam. Ya jangan mengambil yang cocok tanam atau yang cerita angkasa. Ambil dulu yang penting untuk ibadah kita. Nanti baru kita pelajari yang lain. Nanti baru kita pelajari yang lain. Pelajari dulu yang penting dulu. Kita tahu yang penting itu apa. Kalau kita ini lapar, kita ini kalau ada makanan dimakan langsung. Apa makanan ini ditaruh dulu nunggu nanti, ya dimakan langsung, lapar. Ilmu juga begitu, yang penting dahulukan, dipelajari dulu, yang lain bukan dibuang, sisihkan dulu, nanti dipelajari. Fayutali al-muhimma wa yahfadul muhim. Pelajari yang penting dan hafalkan yang penting-penting itu dipelajari dan dihafalkan. Itu caranya. Wa in arada mutala'ata ghairi dzalik, kalau ingin mempelajari ilmu yang selain itu, yang selain yang penting, ya ilmu-ilmu tambahan begitu. Ilmu biar bisa terbang misalnya, ja'alahu fi nadiril awqat. Gunakan waktunya di waktu-waktu yang jarang. Misal sudah bosan, sudah kesel ini kepala, ya wis, gunakan untuk membaca yang lainnya. Gimana caranya perutnya urus? Gimana cara misalnya ilmu tentang yang lainnya. Jadi waktu yang ada itu gunakan untuk mempelajari hal-hal yang penting. Nanti sisa-sisa waktu baru digunakan untuk menambah ilmu dengan yang lain. Faidatun qala Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Zain al-Habasyi, dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain. Al-Habib Ahmad bin Zain ini murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Apa dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zain di sini? Yan bagi lisaliki tariqil akhirati ayyatatabba al-fawaida haitsu kana inda ahlin wa ghairi ahlin wa yastamidda min kulli ahadin kainan man kan aliman kana aw amiya farubba khuluqin jamilin yajidu fi ba'dil awami wa la yajidu inda ghairi wa la huwa fi nafsihi wa min sya'ni sadiqi ay yakhudha min jalisihi kullamalihin yarahu fihi min qawlin aw fi'lin wa yatruka ma yastakbihu minhu. Wa idza akhadha al-fa'idata allati yajiduha indahu fama 'alaihi mimma huwa fi min al-fasadi wal i'wijad. Sepatutnya bagi orang yang proses berjalan menuju akhirat, ia tatabba al-fawaida haitsu kana indal ahli wa ghairi ahli. Jadi bagi orang yang berjalan menuju ke akhirat, hendaknya dia punya tatabbuk, terus diikuti, terus dia ini apa?
mengawasi apa? Faedah. Ilmu maksudnya faedah itu ilmu. Apapun yang dia dapat, yang penting itu ilmu ditulis. Baik ilmu tadi keluar min ahlin dari orangnya, pakarnya, atau bukan dari pakarnya. Ada orang ahli fikih, membahas fikih, ditulis. Makanya bawa buku kecil. Zaman dulu itu orang-orang bawa buku tulis. Atau yang berbicara orang yang bukan ahli. Mungkin yang bukan ahli itu ibaratnya seperti kaset itu kan bisa merekam. Dia nggak ahli, cuma pernah mendengar ulama berkata, kemudian dia ngomong, ya tulis tidak apa. Makanya dikatakan oleh ulama, khudil hikmah, ambillah itu hikmah, walaupun keluar daripada mulutnya anjing. Seandainya ada hikmah, ilmu yang bermanfaat keluar, misalnya keluar dari mulutnya anjing, ambil juga. Kenapa? Hikmahnya yang diambil. Yang diambil adalah hikmah, bukan najisnya. Ambil itu hikmah, baik min ahli inda ahlin, hikmah itu diambil dari pakarnya atau bukan, ambil. Wa yastamidda min kulli ahadin, dan ambil itu ilmu istimdad, istamada mengambil istimdad, dan hendaknya dia mengambil alif alif sin ta tolab, artinya ya fiil dalam sorof kan gitu, istaf'ala ay yufidu tolab, dan meminta untuk istimdad. Artinya apa? Ambil, tulis, min kulli ahadin, ambil itu ilmu dari semua orang. Jangan gengsi. Seandainya ada guru pernah punya murid, dulu itu muridnya tapi alim, ternyata ambil juga ilmunya, gak usah gengsi. Atau temannya lebih alim, dia menyampaikan ilmu, ambil. Jangan pernah menganggap ada saingan di dalam mencari ilmu. Gak ada saingan mencari ilmu, itu ada. Yang ada itu saingan di dalam berbisnis, urusan dunia. Urusan ilmu gak ada. Lampu ini ruangan ini, lampunya sekarang yang hidup berapa? 1. Terang gak? Terang. Tambahin 1, terang gak? Kalau ada 3 lampu gimana? Tambah terang apa enggak? 1000 lampu gimana? Tambah terang. Satu desa, ada 1 ulama, terang itu desa. Ada 50 ulama, tambah terang. 1000 ulama, tambah terang. Jangan jadikan apa? Musuh mereka ataupun apa? Saingan. Gak ada saingan dalam ilmu itu. Karena ulama itu semuanya adalah ibarat lampu penerang, ibarat lampu atau penerang. Jadi gak ada saingan. Ambil dari siapapun. Aliman kan au amyan, baik ilmu tadi keluar dari mulutnya orang alim atau orang awam. Kenapa? Farubba khuluqin, mungkin bisa jadi ada akhlak yang indah, yajiduhu yang kamu dapatkan, hu itu akhlak, fi'il yang jatuh setelah nakiro, menjadi apa? Jadi naat. Hamilin rubba khuluqin jamilin yajidu itu naat. Jumlah fi'ilnya jadi naat. Mungkin ada akhlak yang indah yang kamu dapatkan dari sikapnya orang awam. Ada orang awam, ternyata apa? Dia punya perangai yang baik, totok kromonya bagus, akhlaknya baik. Ambil. Kenapa? Wala yajidu indah, kadang-kadang akhlak yang baik tadi kamu tidak mendapatkannya pada orang lain. Padahal ada orang lain alim, ada orang lain itu alim, punya ilmu, tapi kamu tidak mendapatkan akhlak yang baik yang ada pada diri orang awam. Wala huwa fi nafsi, kadang-kadang dirimu sendiri nggak ada perlakuan seperti itu, sikap seperti itu kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang kita mendapatkan pada siapa? Orang awam. Makanya dikatakan terkadang tidak disebutkan di dalam farubbama la tajidu fil bahri wa tajidu fin nahri. Terkadang kamu tidak mendapatkan di kitab-kitab besar, tapi kamu mendapatkan di kitab-kitab kecil, matan-matan seperti Safina. Itu banyak syarat-syarat yang nggak ada di kitab-kitab besar. Seperti syarat daripada apa? Salam. Seperti apa? Surutul qudwa berjamaah. Kitab-kitab lain nggak ada sedikit. Tapi dalam Safina lengkap. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan itu ikan ada di laut, tapi kita mendapatkan ikan yang kita sukai ada di sungai. Wa min sya'ni shadiq, sikap daripada orang yang shadiq, orang yang jujur, ayakhudha min jalisi, ambil itu ilmu, ambil itu akhlak, ambil itu manfaat, ambil itu faedah min jalisi, dari temannya, teman sekamar,
teman seprofesi, teman sehalakoh, teman sekelas, ambil. Orang yang jujur itu begitu, prinsipnya seperti itu. Kulla malihin ya roh, setiap malih yang indah yang dia lihat ambil, baik itu min kaulin au fi'lin, berupa ucapan atau perbuatan. Ketika kita melihat itu perbuatan atau ucapan yang muncul dari teman kita, dari teman sekelas kita, teman sekamar kita, ambil, jangan malu, jangan gengsi. Sekarang itu gengsi. Wa yatruka ma yastakbihu minhu, dan kamu tinggalkan yang kamu anggap jelek. Jadi kadang-kadang teman itu menjadi guru bagi kita. Kalau teman itu mengerjakan kebaikan, ambil, anggap dia itu guru. Kenapa? Menuntun kita kepada kebaikan. Jika teman tadi berbuat jelek, berbuat maksiat, ya jangan diambil kejelekannya. Ibaratnya dia juga sebagai guru mengingatkan kita apa? Jangan kerjakan yang jelek seperti ini. Ambil. Wa idza akhadha al-fa'idata allati yajiduha indahu fama 'alaihi mimma huwa fi min al-fasad al-ijad. Kalau sudah kalian mengambil faedah yang kamu dapatkan dari teman jalis, teman sebaya, teman kelasnya, maka kamu tidak akan mendapatkan i'wi. Fasad itu kerusakan. I'wi jadi itu bengkok. Kamu nggak akan salah jalan, nggak akan sesat kalau apa? Melihat apa? Yang baik. Contoh, ada mobil jurusan ke Malang. Kita nggak pernah tahu Malang. Kita ada di belakang mobil itu. Ya kalau ingin selamat apa? Ikuti mobil yang ada di depan, insya Allah sampai mana? Ya sampai Malang. Kenapa? Dia mau ke Malang, ikuti, sama-sama di jalan. Kamu tidak tahu Malang, disalib itu mobil, akhirnya sampai mana? Sampai Bojonegoro akhirnya. Nggak tahu kok, jalan sendiri. Ambil itu ilmu faedah walaupun dari temannya. Wa qala nafa'allahu bi al-fahmu li ahli nikmatun 'azimah. Memahami ilmu, memahami ibarah kitab itu nikmat yang besar. Kita itu kadang-kadang kalau baca kitab, memahami senangnya bukan main, luar biasa senangnya. Kalau orang tidak senang membaca kitab ketika memahami ibarah, ini berarti orang yang jauh dari ilmu. Nggak mungkin orang nggak senang kalau memahami. Kita itu kalau sudah baca kitab dulu, belajar, memahami ibarah senang sekali. Kayak dapat emas gunung itu sudah senang memahami ibarah kitab itu. Walakin naum rubbama la yash'urun kaunahu nikmah. Tapi kadang-kadang yang membaca kitab dan memahami ibarah itu kadang-kadang tidak merasa kalau itu berupa nikmat dari Allah Subhanahu, enggak merasa kalau itu nikmat. Kenapa? Listinadhim ila qauli dzalika min an-nadhari fi kitabin mathalan. Karena dia menganggap saya ini paham karena membaca kitab. Kalau enggak baca kitab, saya ini enggak paham. Kadang-kadang seperti itu pemahamannya keliru. Keliru itu. Kenapa? Wa huwa bil haqiqah yujiduhullahu indan nadhari fil kitab au ghairi. Sebenarnya itu nikmat yang Allah berikan ketika kamu melihat kitab. Ketika kamu melihat kitab, Allah berikan pemahaman kepada kamu. Nah, artinya apa? Itu nikmat dari Allah. Baik kamu melihat kitab atau tidak, ketika kamu memahami, itu Allah memang memberikan nikmat kamu memahami sesuatu. Bukan karena kamu membaca kitab. Memang kamu membuka kitab, tapi kalau tidak diberi pemahaman oleh Allah, nggak paham kamu. Tapi ketika Allah memberikan pemahaman, sesulit apapun itu kitab akan kamu pahami. Wayan bagi lil mutali' fil kutubi ayyastamidda minallah al-ma'una ala taisiril faham. Nah ini sepatutnya bagi orang yang mutali', yang belajar mutola'ah, baca kitab, minta kepada Allah ma'una pertolongan agar dimudahkan membaca kitab. Ayyastamiddah tolabul madad, minta anugerah dari Allah, al-ma'una pertolongan ala taisir untuk dimudahkan memahami. Doa kalau mau baca kitab jangan langsung baca, doa dulu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allah berikan kami pemahaman daripada apa? Para nabi-nabi, mereka alim-alim hebat-hebat. Diberi pemahaman, minta kepada Allah doa. Wa yastahdhiru dzalik, dan menghadirkan mauna pertolongan dari Allah, dihadirkan, diresapi, direnungkan. Insya Allah Allah akan memberikan apa? Pertolongannya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil itu bagi, ingat, mustahil itu al-mustahilu lil ajiz. Mustahil itu bagi yang tidak mampu. Siapa? Manusia. Untuk Allah, Allah maha, sifatnya maha. Tidak ada bagi Allah yang namanya apa? Mustahil. Orang bodoh, anaknya siapapun, ya dia bisa jadi ulama hebat kalau dengan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang alim, jadi orang hebat.
Fasawfa yahsul lahul matlub wa yaftahu Allahu alaihi bil fahmi fid din. Intaha min quratil ain. Insyaallah kalau dia minta pertolongan dari Allah ketika membaca kitab, dia akan mendapatkan al-matlub yang dia inginkan, wa yaftahu Allahu alaihi bil fahmi fid din, dan Allah akan membuka atas dia pemahaman dalam ilmu agama. Dibuka akhirnya. Sulit baca kitab. Baca biasanya anak pondok itu kalau sudah baca muin agak sulit misalnya. Yang lebih sulit dari muin itu ada Tuhfah Ibn Hajar atau Busyarul Karim. Busyarul Karim itu dijuluki Tuhfah Shaghira, Tuhfah kecil. Minta sama Allah, ya Allah berikan pemahaman dalam baca kitab ini, minta. Hadirkan Allah Ta'ala ketika kamu baca kitab, insya Allah akan dibuka pemahaman. Kenapa? Janjinya Allah. Gak mungkin Allah ingkar janji. Kalau Allah ingkar janji gak sesuai dengan sifatnya. Apa dalam Al-Quran? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jalan kami ini banyak dalam ibadah kepada Allah, membaca kitab, mempelajarinya. Lanahdiyannahum subulana, maka niscaya kami akan buka jalannya kata Allah. Kami akan beri petunjuk. Dengan apa? Memahami daripada isi. Ayo semangat belajar. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari. Insya Allah kita akan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala salam alhamdulillah alamin. Al-Fatihah bil-qabul wal iqbal wal usul wa al-hadrat Rasulullah sallam. Allah yaftah alaina fudul arifin wa yaj'alana minal ulama al-amilin ar-rasihin fil ilmi wal yakin. Allah subhanahu wa ta'ala fa'il umma min abrakil umma al-ummah wa ala man salafna salihun wa ala Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna barakatah syuyukh. Mudah-mudahan dapatkan barokah guru. Al-Fatihah.